kepada Nabi, itu tidak ada jalan satu orang untuk tidak bisa mencinta Nabi. Bohong, kadang, dusta. Kenapa? Karena seseorang ketika ingin dicintai itu ada sebab orang yang dicintainya dan ada sebab untuk mencinta. Ada dua. Maksudnya bagaimana? Seseorang ketika ingin dicintai harus tahu dulu sebabnya apa. Oh, saya ini cinta karena pada orang ini karena apa? Ketampanannya, betul? Karena gantengnya. Saya lihat, Masya Allah, Habib Ahmad ini ganteng. Saya cintain contohnya. Karena kalau yang lainnya takut saya kasih perumpamaan, takut baper ya. Kenapa Anda cinta wahai perempuan? Kenapa Anda cinta wahai para lelaki? Iya, saya ini jatuh cinta, gak lihat apa-apa, cuma lihat karena ketampanannya. Senang kalau udah lihat. Betul, itu sebab untuk seseorang mencinta seseorang. Jadi saksiahnya seseorang itu ketika ingin dicintai, ketika dia ingin dicintai, harus tahu dulu kamu ini seperti apa kalau ingin dicintai. Hal yang pertama syaratnya kata para ulama, ya dia ketika melihat dia itu harus tampan. Dia menilai dengan dirinya, oh iya saya ini jatuh cinta kalau melihat seseorang yang tampan. Nah saya mau tanya, apakah ada yang melebihi ketampanannya Kanjeng Nabi? Apakah ada yang melebihi daripada kegagahannya Kanjeng Nabi? Tidak akan. Ahsanan nasi khuluqan wa khuluqa sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada yang mengalahkan daripada ketampanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi orang bilang, saya ini jatuh cinta bukan karena ketampanannya, walaupun hitam jelek gak apa-apa. Yang penting apa? Akhlaknya baik, perkataannya mulia, perkataannya emas dan mutiara, akhlaknya tawadu. Apakah ada yang mengalahkan daripada akhlaknya Nabi? Gak bakal ada. Gak bakal ada. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalimat azim di sini gak sembarangan hadirin. Di situ Allah mengatakan azim, bukan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin hasan, tidak. Kalau hasan itu ada baiknya, ada batasnya. Kalimat baik di situ ada batas, mentok. Kebaikannya kita ini mentok. Pol-polnya kadang-kadang Masya Allah kebaikannya kita ini dikatakan kita akhlaknya baik, paling dia segitu-gitunya mentok. Ya, tapi lihat bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad ketika Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim, tidak ada batas. Kenapa dikatakan tidak ada batas? Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa bertanya kepada Siti Aisyah? Karena Siti Aisyah lah orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau orang mau tanya bagaimana akhlaknya, pasti tanya kepada keluarganya, pasti tanya kepada istrinya dan anaknya. Ditanya bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, kita udah sering mendengar wa inna khuluquhul Quran. Sesungguhnya dia itu akhlaknya seperti Al-Quran. Bagaimana dengan perkataan Allah? Al-Quran nggak ada batas. Kalau Allah nggak ada batas. Pujian Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Idza takallama nasara minal ma'arifi wal ulumi nafaisid durar. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Perkataannya Nabi Muhammad ini adem, penuh dengan ilmiah, penuh dengan ilmu, mutiara-mutiara. Akhlaknya istimewa. Basyaran la al-basar, sallu ala Nabi Muhammad. Ketika kita mengatakan iya, nggak apa-apa, jelek juga nggak apa-apa, yang penting akhlaknya. Lah akhlaknya Kanjeng Nabi bagaimana? Dua sudah dapat sebab untuk cinta kepada Nabi. Yang ketiga, pengorbanannya. Apakah ada yang melebihi dari pengorbanannya Kanjeng Nabi? Ya. Sampai kapanpun kita tidak akan berjumpa, menangis setiap malamnya meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, bukan untuk duriannya saja, akan tapi untuk siapa? Umat yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai turun ayat, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Kurang apa lagi? Tiga sebab untuk mencinta Rasulullah, semuanya kamil wa syamil ada pada Habibuna Muhammad. Al-jamal wal kamal wal nawal, komplit. Gak mungkin dusta, demi Allah dusta ketika kita tidak bisa mencintai Rasulullah. Hanya mungkin kita kurang salah langkah, mungkin ada penghalang-penghalang yang menghalangi diri kita, yang menjadikan diri kita tidak bisa mencinta dan menggapai daripada cintanya Rasulullah. Mereka para sahabat ketika dikatakan, iya kalau mau cinta sama Nabi harus kenal sama Nabi. Saya yakin semua yang di tempat sini udah kenal sama Nabi, betul? Sering kita mendengarkan tausiah dari kiai-kiai kita, dari ustadz-ustadz kita, bagaimana akhlaknya Nabi, betul? Bagaimana perjuangannya Nabi, bagaimana daripada wajahnya Nabi. Saya yakin
setidaknya sedikitnya kita udah mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak kenal maka tak sayang ini sering kita dengarkan, bukan sekali dua kali dari ulama-ulama kita. Sing kenal kanjeng Nabi, sing kenal kanjeng Nabi, sampai geus kenal. Saya udah kenal sama Nabi, baca sejarah. Tapi kok kenapa subhanallah? Kadang-kadang masya Allah perkenalannya kita ini bahkan tambah kenal sama Nabi malah tambah banyak yang menolak. Maksudnya bagaimana? Begini, tahu ceritanya Umayyah bin Khalaf? Umayyah bin Khalaf ini kelas berat Pak. Kelas berat tuh, masya Allah, tidak main-main. Kalau mau mengganggu daripada orang-orang muslimin, apalagi di awal-awal bidayah, pertama kali daripada mereka orang-orang du'afa masuk Islam. Seorang wanita Sumayyah yang dulunya bekas daripada budak beliannya Umayyah bin Khalaf, masya Allah, disiksa sampai meninggal dunia. Keluarganya sampai Nabi Muhammad sabar ya Ali Yasir, au'idukumul jannah, sallu ala Nabi Muhammad, sabar, sesungguhnya janjinya Allah untuk kamu adalah surga, kata Nabi Muhammad. Sayyidatina Sumayyah ini orang perempuan wanita yang pertama kali mati syahid. Disiksanya nggak tanggung-tanggung. Tahu padang pasir Pak? Padang pasir tahu? Ya. Padang pasir itu masya Allah panasnya, kalau udah panas lebih panas dari kuali. Itu ditidurkan di situ keluarganya Yasir, termasuk Sumayyah, bapaknya nggak pada pakai baju, diinjak dan seinjak-injaknya. Bagaimana rasanya kepanasan? Disuruh kembali kepada ajaran daripada jahiliyahnya, tapi tetap menolak. Kenapa? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Tahu dalam hatinya tidak ada ajaran yang benar kecuali ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Umayyah bin Khalaf, ya, seseorang yang betul-betul mengenal Rasulullah. Abu Jahal yang betul-betul mengenal Rasulullah. Kalau ditanya, mungkin kita sama Abu Jahal lebih kenal Abu Jahal dan lebih kenal Umayyah kepada Rasulullah dibandingkan kita, betul? Tiap hari melihat Nabi, bahkan sebelum diutus menjadi Nabi, mereka ini penjahat-penjahat kelas berat. Mereka ini orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad mengatakan ana Muhammadur Rasulullah. Itu mereka sebelumnya, masya Allah, memuji Nabi Muhammad sebaik-baiknya pujian. Karena mengenal siapa itu Rasulullah. Mereka lah yang memberi gelar Al-Amin kepada Nabi besar Muhammad SAW, orang masyarakat Mekah. Tidak ada penitipan barang yang dipercaya pada saat itu kecuali kepada siapa? Habibuna Muhammad. Apa yang dikatakan Muhammad? Mereka pembesar-pembesar Mekah, raja-raja Mekah, saudagar-saudagar Mekah. Apa yang dikatakan Muhammad? Saya percaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai pada suatu hari, Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, seorang dari Madinah, kepala suku dari kepala suku dari kota Madinah, beliau menulis surat kepada Umayyah bin Khalaf. Apa yang dituliskan? Ya Umayyah, maaf, saya ini ingin ke Mekah, ingin melaksanakan ibadah umroh. Sama-sama orang kayanya, sama-sama sohibnya, sama-sama dekatnya. Sohib sama sohib bagaimana sih? Saling melindungi dan saling mengasihi, dan ada urusan perdagangan dengannya, udah dekat seperti keluarga sendiri, masya Allah. Sampai ketika itu kepala suku ini yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini salah satu daripada asyraf minal mubasyirin bil jannah, yang dimana masya Allah goncangnya arsy-nya Allah, singgah sananya Allah ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad ketika dalam peperangan daripada salah satu peperangan Nabi besar Muhammad SAW setelah peperangan Khandaq. Setelah peperangan Khandaq, peperangan Ahzab. Di situ subhanallah tulis surat, ya Umayyah, tolong saya ini mau ke Mekah, lindungi saya. Ente kan sohib, masa sohib gak melindungi sohib sih? Oh silakan, saya jamin keamananmu. Kata siapa? Umayyah bin Khalaf. Berangkat mereka ini, Sa'ad bin Mu'ad datang. Ketika datang, ketemu dengan Umayyah, dipersilahkan masuk, aman dengan seaman-amannya. Bilang, ya Umayyah, tolong saya ingin tawaf. Kalau sepi kasih tahu saya. Karena tawaf itu ketika zaman jahiliyah ngelilingin Ka'bah nggak kayak seperti sekarang. Dulu itu telanjang. Telanjang.